Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 TSC, struktur baja 2 dengan dosen pengampu Mutia Putri. Kami akan mempresentasikan eh, PBL kami yang tentang sambungan sambungan baut. Sebelumnya perkenalkan, berikut anggota kelompok kami dengan saya Rodatus Syahla dengan NIM 22015. Dengan saya Inzilika Nenggolan dengan NIM 22002. Dengan saya Emilia Selaris Mangora dengan NIM 22009. Saya Michael Roland Plaza Blase, NIM 2204021. Saya Lucy Fitriani dengan NIM 22023. Jadi yang pertama, konstruksi baja cable frame ini adalah struktur yang terdiri dari elemen-elemen linear seperti balok, kolom yang dihubungkan dengan titik hubung pada ujung-ujungnya. Konstruksi baja ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya lebih kokoh dan aman, lebih mudah dirangkai, mempercepat proses pembangunan, memungkinkan desain yang lebih fleksibel dan inovatif. Untuk jenis sambungan pada konstruksi baja, yaitu sambungan baut dan sambungan las. Setiap sambungan memiliki perbedaan antara satu dengan sambungan yang lainnya. Untuk saat ini, kami membahas tentang sambungan baut. Keuntungan sambungan baut itu yang pertama ada penggunaan baut relatif lebih mudah. Pemasangan baut lebih mudah untuk disetting ulang bila terjadi kesalahan. Dan pemasangan baut dapat direncanakan untuk penyambungan 4 kali lebih besar dari diameter baut. Selanjutnya kekurangan sambungan baut itu yang pertama ada ukuran lubang baut yang tidak presisi, membuat baut tidak dapat membuat sambungan terpasang sempurna. Lubang yang ada pada baut membuat reduksi pada kekuatan batang baja. Adanya celah dan lubang baut membuat baut perlu dilakukan pengecekan secara berkala. Hal ini dikarenakan celah baut berpotensi longgar karena beban yang dinamis dari waktu ke waktu. Berikut jenis sambungan baut. Di sebelah kiri ada sambungan baut sejajar dan di sebelah kanan ada sambungan baut tegak lurus. Studi kasus yang kami ambil analisis sambungan baut sejajar pada konstruksi baja gable frame Village Futsal di Jalan Abdul Hakim, Gang Susuk 8. Berikut gambar bangunan yang kami ambil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ini ada gambar gambar bangunannya yaitu lapangan futsal village. Jadi yang kami ambil itu adalah sambungan baut sejajar balok-balok di pertengahan portalnya. Nah, dari data survei yang kami dapat itu ada fungsi. Fungsinya itu adalah fungsi dari lapangan futsal. Yang kedua ada lokasi. Lokasinya ada Village Futsal Medan. Lalu bentangnya itu ada bentang 4 meter dengan tingginya 4 meter juga. Lalu profil bentangnya itu WR 150 100,6,9. Lalu mutu plat bajanya itu BJ37 dengan FY-nya itu 240 MPa atau 2400 km per cm kuadrat. Nah, pembebanan meratanya itu ada beban mati, di mana berat penutup atas tank nya itu adalah 1,63 dikali 4, maka didapat hasilnya itu 6,5 kilogram. Lalu berat sendiri cordingnya itu 0 ton, berat sendirinya itu ada 22,3 dikali 4, maka hasil yang didapat itu adalah 89,2 kilogram. Lalu QDL-nya itu didapat 95,7 kilogram atau 0,097 957 ton. Lalu beban hidupnya itu beban hidup pada atap QLL-nya itu ada 0,1 ton, lalu beban anginnya yang didapat QW itu adalah 0,05 ton. Nah, di mana dari kombinasi LFRD-nya itu yang kami ambil ada yang paling besar, di mana eh, kombinasi LFRD-nya itu yang kami ambil ada 0,275 ton. Jadi PU meratanya itu adalah 0,275 ton.
Nah, beban terpusatnya itu ada beban mati, di mana balok atap dari hasil yang tadi itu ada 22,3 kg dikali 25 meter. Jadi dapat 557,5 kg. Jadi QDL-nya itu adalah 557,5 kg atau 0,5575 ton. Lalu beban hidup pekerja didapat QLL-nya itu 0,1 ton, lalu beban angin didapat QW sama dengan 0,05 ton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angelica. Selanjutnya untuk LFRD-nya itu ada 1,4 D, 1,2 sama dengan 0,7,80. Baru ada 1,2 D ditambah 1,6 L ditambah dengan 0,5 LR atau R, mana hasilnya adalah 0,829 ton. Lalu ada 1, D ditambah 1,6 LR atau R, ditambah dengan L atau 0,5 W, dihasilkan 0,769 ton. Dan berikutnya, sehingga yang diambil untuk PU terpusat yaitu 0,829 ton. Berikut ini adalah gambar struktur. Yang asumsi itu adalah 0,289 ton. Dengan beban beratanya itu adalah 0,275 ton per meter. Dan berikut dalam mutu bahan yang digunakan. Ada tipe strukturnya adalah portal frame dengan mutu baja adalah B37 dengan tegangan lele FP-nya 240 MPa dan juga tegangan putusnya itu ada 370 MPa dan nilai modulus elastisitasnya ada 200.000 MPa dan untuk modulus gesernya itu 80.000 MPa. Lalu berikut adalah profil baja WF 150 dikali 100 dikali 6 dikali 9. Dimana untuk berat profil bajanya itu ada 22,3 km per meter. Baru ada tinggi D-nya ada 150 mm dengan lebar B 100 mm dengan tebal badan 6 mm, tebal sayapnya 9 mm, ada momen inersinya 1020 cm pangkat 4 dan momen inersinya juga 151 cm pangkat 4 dan HW-nya itu adalah 13,2 cm. Berikut adalah tabel untuk wide plane shape-nya yang diambil 150 dikali dengan 100. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Emilia. Di sini untuk menentukan tebal plat sambungannya itu pertama kita cari HW-nya. HW-nya itu dapat 7,92 cm, ABS-nya 10,23, TBS min-nya 0,775 cm. Maka diambil TBS sama dengan 1,3 cm. Di sini untuk menentukan panjang plat sambungannya itu M-nya kita dapat tadi 0,304 TM, kita ubah ke KGM itu menjadi 304, FV-nya 2400 kg, HBS-nya 13 cm lebih kecil dari HW, TBS-nya itu 1,3, maka TBS min-nya itu didapat 0,007495 cm. Sehingga dimensi plat sambungnya yang kita gunakan itu 13 kali 13 kali 1,3 cm. Nah, di sini untuk mencari sambungan bautnya kami menggunakan SNI 031729/2020 yang terdapat di tabel J3.3M dimensi lubang nominal dalam milimeter. Di sini bautnya 6
4M16, diameter bautnya 18 mm, AB-nya 254,5 mm. Pangkat 2. Nah, di sini pada SNI tadi kami ambil dari tabel C3.2 untuk kekuatan nominal pengencang dan bagian berulir itu pada mutu baut yang A325. Maka didapat FNT 620 MPa sama NF 469 MPa. AG sama dengan TBS kali ABS itu dihasilkan 1690 mm kuadrat. AN-nya didapat hasilnya 1222 mm kuadrat. AN max-nya didapat 1436,5 mm kuadrat. Maka AE-nya sama dengan 1222 mm kuadrat. Tahanan lelenya itu PTN sama dengan PFY kali AG sama dengan 31,94 T. Untuk tahanan frakturnya PTN sama dengan 51,71 LT. Untuk merencanakan kebutuhan bautnya itu digunakan untuk pada tahanan yang terkecil, yaitu pada tahanan leleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael Asi. Baik, saya lanjutkan. Lalu sekarang kita masuk pada semua sejarah, yaitu baut-baut. Pertama itu untuk tahanan sambungan baut. Pertama itu kita perlu mencari kekuatan geser rencana per baut, dan berdasarkan hasil perhitungan didapatkan 8,95 ton per baut. Kemudian yang kedua kita mencari kekuatan tarik rencana per baut. Berdasarkan perhitungan didapatkan 11,83 ton per baut. Nah, dari kedua tahanan diambil nilai terkecil untuk menghitung jumlah. Kemudian kita akan menghitung jumlah kebutuhan baut. Berdasarkan rumus, maka didapatkan 3,57 dan dibuatkan menjadi 4 baut. Selanjutnya kita akan menghitung daya dukung baut. Berdasarkan rumus, maka kita dapatkan bahwa berdasarkan daya dukung baut, maka 4 baut aman digunakan pada sambungan. Setelah itu, setelah kita tentukan tadi 4 baut aman untuk sambungan, maka kita akan melakukan perhitungan untuk mencari jarak antar baut. Di sini syaratnya di mana S kurang dari 150 mm. Maka diambil S sama dengan 5,5 cm. Jadi memenuhi di mana S besar dari 3D dan kurang dari 12D. Selanjutnya kita akan menghitung jarak baut ke tepi plat. Di mana sesuai dengan syarat di mana S kurang dari 150 mm, maka diambil yang 30 cm, yang 37 mm atau 3,7 cm, sehingga S besar dari 2D dan kurang dari 12D. Selanjutnya kita akan menghitung tebal plat sambung. Berdasarkan rumus, T didapatkan ialah 5 mm. Berdasarkan data dan perhitungan di atas, dipakai baut berdiameter 18 dengan jumlah baut 4 baut dan jarak antar baut 5,5 cm dan jarak tepi plat 3,7 cm dengan tebal plat 5 mm untuk sambungan baut-baut. Nah, jadi hasil dari perhitungan tadi kami gambarkan bahwa inilah gambar dari penggunaan baut, di mana di sini nampak bahwa di mana ada tebalan 150 mm, kemudian jarak baut tertera pada gambar, dan di sini baut yang digunakan ialah 4 baut dengan tebal plat ialah 5 mm. Selanjutnya setelah kita menentukan jumlah baut tadi, maka kita akan mencari eksentrisnya. Sesuai dengan rumus, maka didapatkan 64,5 mm. Maka didapat momen M, di mana sesuai dengan perhitungan hasilnya ialah 19,6 T mm. Maka untuk menghitung jumlah kuadrat jarak baut secara horizontal dan vertikal, sesuai dengan rumus, maka didapatkan 5.525 mm kuadrat. Nah, sekarang kita akan masuk pada perhitungan baut. Pertama itu kita akan mencari kuat baut akibat momen. Berdasarkan perhitungan kita dapatkan Rx sama dengan 0,0887 T
dan R-nya sama dengan 0,0975 T. Selanjutnya kita akan menghitung kuat baut akibat lintang. Maka didapatkan ialah RV sama dengan 0,076 T. Lalu kita akan menghitung baut, di mana tadi PU-nya ialah 0,3004. Maka kuat baut akibat momen Rx sama dengan 0,087 T dan R-nya sama dengan 0,0975. Maka kuat total baut adalah ketika dia diakarkan didapatkan R sama dengan 0,195 T sehingga RU kecil atau sama dengan Rn. Maka didapatkan hasilnya di mana 0,195 T kurang atau sama dengan 8,95 T dan dapat diasumsikan aman. Maka dari perhitungan-perhitungan yang telah kami jelaskan di atas, maka kami menyimpulkan bahwa sambungan baut sejajar pada konstruksi balok baja gable frame Leeds Futsal memiliki kuat total baut yang dimana RU-nya lebih kecil daripada kuat tahanan sambungan baut atau Rn-nya, sehingga sambungan ini bersifat aman. Jadi ini juga hasil dari survei kami, ini lampiran dokumentasi. Dan ini juga daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami kelompok 3. Terima kasih.